Ya, kalau Anda penggemar K-pop, Anda pasti tahu boy band BTS, atau bahkan nggak harus menjadi penggemar K-pop karena menurut statistik dari Market Watch, band asal Korea ini sama atau bahkan lebih populer dibandingkan dengan bintang pop seperti Taylor Swift, Billie Eilish, dan Ariana Grande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dr. Anda Sri Hartati, Guru MTS Negeri 5 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita bagian kedua. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah struktur teks berita. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks berita. 1. Struktur teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik karena menggambarkan bagian paling atas merupakan bagian yang paling penting dan semakin ke bawah informasi semakin tidak penting. Struktur teks berita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita berisi informasi inti berita, mencakup unsur berita, yaitu adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan dari unsur berita. 3. Ekor berita. Ekor berita berisi informasi tambahan serta kesimpulan berita. Contoh, tampil bareng BTS di televisi, suara merdu Raisa dipuji ARMY. Beberapa waktu lalu, BTS tampil dalam acara yang diadakan oleh salah satu marketplace ternama di Indonesia pada hari Kamis 29 Juli. Dalam acara tersebut, banyak sekali penampil dari Indonesia. Salah satunya adalah Raisa. Istri Hamis Daud ini tampil anggun dengan balutan gaun berwarna merah muda dan biru. Penampilan Raisa pada saat itu membuat banyak orang kagum, tak terkecuali ARMY, fans BTS. Para fans BTS dari seluruh dunia mengungkapkan kekaguman mereka atas suara indah Raisa yang saat menyanyikan lagu Apalah Arti Menunggu pada acara tersebut. Bahkan Ibunda Jalina ini sampai trending di Twitter. Tentu saja, karena banyak penggemar yang memujinya, Raisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada para netizen lewat sebuah cuitan di Twitter. Nah, pada contoh ini terdapat 3 paragraf. Paragraf yang pertama merupakan kepala berita, paragraf yang kedua merupakan tubuh berita, dan paragraf yang ketiga merupakan ekor berita. Kalau kita perhatikan di sini kepala berita berisi rumus adik simba. Kemudian yang kedua, tubuh berita menjelaskan tentang kepala berita. Dan yang ketiga, ekor berita berisi kesimpulan dari berita tersebut. 2. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita menggunakan kata baku. Hal ini dilakukan untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa yang bersifat kedaerahan akan dihindari. Bandingkan kedua kalimat berikut. Kalimat pertama, para fans BTS dari seluruh dunia mengungkapkan kekaguman mereka atas suara indah Raisa pada acara tersebut. Kalimat pertama merupakan kalimat baku yang dipakai berita di media nasional. Kalimat tersebut menggunakan kata yang diketahui oleh semua kalangan. Perhatikan kalimat kedua. ARMY sampai ngungkapin kekagumannya loh sama suaranya Raisa pas acara itu. Kalimat kedua bukan merupakan kalimat baku sehingga tidak dapat digunakan pada berita di media nasional. 2. Menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung digunakan sebagai kutipan kalimat yang dituturkan oleh narasumber. Pada kalimat langsung diperbolehkan memakai kalimat tidak baku. Kalimat langsung disertai dengan tanda petik. Kemudian diikuti dengan kata penyerta seperti ujarnya, ungkapnya, tuturnya.
Kata penyerta dapat diikuti dengan subjek yang mengatakannya seperti ungkap salah satu member BTS. Bandingkan kedua kalimat berikut. Kalimat pertama. Para fans BTS dari seluruh dunia mengungkapkan kekaguman mereka atas suara indah Raisa pada acara tersebut. Kalimat ini merupakan kalimat tidak langsung karena tidak ada kutipan kalimat yang dikatakan langsung oleh fans BTS. Perhatikan kalimat kedua. Aku sangat suka lagu ini, suaranya sangat keren, ucap salah satu fans BTS. Kalimat ini merupakan kalimat langsung karena merupakan kalimat asli yang diungkapkan fans BTS. Rumus kalimat langsung. Menggunakan tanda petik, ditambah kalimat, ditambah koma, ditambah tanda petik, ditambah kalimat penyerta, ditambah subjek. Contoh, aku sangat suka lagu ini, suaranya sangat keren, ucapnya. Wah, ramai banget isi mention. Thanks you guys for watching me. Tulis Raisa di Twitter. 3. Menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Penggunaan konjungsi bahwa untuk mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Aku sangat suka lagu ini, suaranya sangat keren, ucap salah satu fans BTS. Ini adalah contoh kalimat langsung. Kemudian jika kalimat langsung ini dijadikan kalimat tidak langsung, maka kalimat tidak langsung itu menggunakan kata bahwa. Salah satu fans BTS mengatakan bahwa ia sangat menyukai lagu Raisa dan suara Raisa sangat keren. 4. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang tidak terlihat sedang dilakukan. Contoh, memikirkan, membayangkan. Coba bandingkan kedua kalimat berikut. Kalimat pertama. Para fans BTS membayangkan dapat bertemu dengan idolanya. Pada kalimat ini, orang lain tidak dapat melihat hal yang dibayangkan oleh fans tersebut. Perhatikan kalimat kedua. Para fans BTS yang beruntung dapat bertemu dengan idolanya secara langsung. Pada kalimat ini, orang lain dapat melihat fans tersebut bertemu BTS, sehingga kata bertemu bukan kata kerja mental. 5. Menggunakan keterangan tempat dan waktu. Hal ini untuk mengungkapkan unsur berita yaitu kapan dan di mana. Contoh, pada kalimat berikut. Pada April 2017, BTS menggelar konser di Jakarta. Kalimat ini menggunakan dua kata keterangan, yaitu keterangan waktu pada April 2017 dan keterangan tempat, yaitu di Jakarta. 6. Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu. Contoh, kemudian, setelah itu, sebelumnya. Contoh kalimat. Setelah sempat rehat, Isyana Saraswati mengunggah video cover lagu BTS yang membuat fans heboh. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan tadi, kalian sekarang waktunya untuk latihan. Soalnya adalah 1. Sebutkan unsur teks berita. 2. Apa isi kepala berita? 3. Apa isi tubuh berita? 4. Apa isi ekor berita? 5. Sebutkan unsur kebahasaan teks berita. 6. Berikan contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja mental. 7. Berikan contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi temporal. Terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.